Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi Zulfan dengan NIM 19073036. Saya mahasiswa Teknik Otomotif, jurusan Teknik Otomotif, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemvakuman sistem AC. Ya, sebelumnya kita tinjau dulu dari tujuan pemvakuman AC. Yang pertama itulah untuk mengkosongkan sistem dari udara dan uap air. Nah, sini kita akan mengkosongkan semua yang ada dalam sistem AC. Kemudian itu untuk mengetahui apakah sistem AC dan mengalami kebocoran. Nah, di sini nanti kita ada untuk mencek sistem AC apakah ada yang mengalami kebocoran atau yang rusak dari itu gitu. Dan untuk menguji apakah ada dari komponen AC yang rusak dari sirkulasi atau jalannya AC tersebut gitu. Nah, itulah tujuan dari pemvakuman AC. Kita lanjut, eh, standar proses pemvakuman AC. Sistem RAC off gitu. Keadaan sistem AC-nya off, tidak hidup ya. Kemudian selang manifold GW dipasang pada katup service, discharge, dan suction compressor. Nah, di sini nih selangnya dipasang pada katup servis ya, discharge dan suction compressor. Jadi ada juga apa namanya standar kita untuk masang selangnya. Kemudian selang ketiga bagian tengah manifold dia dipasang katup servis pompa vakum. Nah, jadi tiga selangnya ada posisinya masing-masing ya untuk posisi letakkan selangnya. Oke, kemudian pompa eh, vakum on, katup katup discharge dan suction manifold dibuka gitu ya. Dan perhatikan penurunan jarum manifold gear sampai menunjukkan angka di bawah nol ya. Mendekati 1 PSI, tutup katup discharge dan suction manifold, kemudian katup servis pompa vakum, baru selanjutnya vakum off. Oke, ini selanjutnya itu bahan dan alat yang kita butuhkan ya ketika pemakaman AC. Pertama itu satu unit AC mobil sebagai media ya untuk praktek kita. Kemudian pompa vakum AC. Nah, ini yang paling utama pompanya. Dan manifold gear. Nah, ini untuk manifoldnya nanti. Dan satu tabung rekurian jenis 134 R12. Nah, ini kodenya tolong diperhatikan ya. Nah, ini tabung untuk menampung eh, isi AC yang ada. Dan toolset pembentukan kunci, kunci-kunci atau alat untuk pembukaan sistem AC. Dan majun untuk kain lap. Nah, ini nanti kita butuhkan kain lap agar komponen-komponen ini tidak ada kerusak apa namanya dilumuri dengan cairan-cairan agar tidak rusak. Selanjutnya, eh, mungkin langsung dengan langkah kerja ya. Yang pertama, belum kita laksanakan doa dulu sebelum melaksanakan praktikum agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya ketika praktikum gitu. Kemudian setiap mahasiswa wajib memiliki modul buku pedoman tentang dasar pengetahuan tentang AC mobil. Nah, sebelum kita ngerti eh, tentang AC, kita harus ada dulu buku pedoman kita sebagai panduan ya dalam eh, pembongkaran AC gitu agar nanti tidak terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan tentang AC dan tahu juga gimana eh, sistem AC tersebut gitu. Jadi tahu gimana apa yang mau dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Dan siapkan peralatan kerja yang dibutuhkan. Nah, lanjut. Kemudian langkah pemvakuman. Ya, untuk langkah pemvakuman pastikan dulu katup high dan low pada manifold terkunci gitu. Nah, nanti jangan sampai nanti kedua katup ini terbuka karena nanti mudah aja
refrigeran yang ada bisa jadi keluar otomatis ketika di vakum gitu. Makanya di apakan dulu terkunci gitu. Kemudian pasangkan selang berwarna merah atau biasanya tuh high ke service valve discharge atau yang ada tandanya D pada dan selang berwarna biru low ke service valve section to S pada kompresor, dan sedangkan selang yang berwarna kuning dipasangkan pada input pompa vakum. Nah, yang tengah ya, nanti ya, tengah ini pompa vakum, tengah pada input pompa vakum. Nanti ada di gambar, dijelaskan untuk bentuknya gitu. Pastikan katup pada pompa vakum pada posisi tertutup atau close ya. Jadi semuanya pompa vakum ini agar tertutup semua, nanti agar tidak terjadi pengaliran udara atau refrigeran. Jadi ketika dihidupkan mesinnya, eh, pemvakuman jadi sempurna gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada yang low. Ini untuk pompa vakumnya dipasangkan ke S section dari kompresor ya. Dan ini untuk yang D kita warna merah pada pompa vakum. Nah, ini untuk ke udara, ke apa namanya, tabung refrigeran gitu. Jadi untuk tabung pemvakuman gitu. Nah, semua kuncinya tadi ada di sini, semuanya harus terkunci ya. Ini terkunci, ini juga terkunci, semuanya terkunci. Nah, nanti akan ada selanjutnya pembukaannya gitu. Nah, kita lanjut. Oke, nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli yang pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Oke, nanti kita nyalakan supaya pompa vakumnya on gitu. Berbunyi akan mengalirkan sirkulasi oli dari kompresor ya. Oli dari kompresor akan mengalir gitu. Biar bisa bersirkulasi dengan baik. Kemudian buka tutup high dan low pada manifold gear dan katup pada pompa vakum posisi open. Oke. Jadi ketika itu high dan low-nya di manifold gear, eh, dan katup pompa semuanya dibuka posisi open. Jadi sehingga aliran akan mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Nah, semuanya akan mengalir yang ada dalam kompresor, dalam yang lainnya gitu kan. Semua komponen-komponennya yang ada refrigerannya atau udaranya akan mengalir ke eh, pompa vakum gitu. Kemudian lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada nipple itu low warna biru itu menunjukkan sekitar 60 cm Hg vakum. Nah, bisa jadi kita tunggu 5 menit nanti sampai jarum indikatornya itu mencapai 60 cm Hg nanti. Ada tuh di manifold gap untuk kodenya gitu. Silahkan aja nanti dilihat rekan-rekan semua untuk prakteknya gitu. Nah, kemudian jika besaran 60 cmHg tidak tercapai, dipastikan pokok AC mengalami kebocoran. Nah, di sini nanti fungsi kita ketika ini tidak tercapai, maka kita akan ngecek satu-satu di mana terjadi kebocoran gitu, ya. Jadi akan ada, nah terlihat nanti kebocorannya. Jika tidak, ya tidak, maka lanjutkan pemvakuman sampai 76 cm lagi. Kemudian tutup kedua katup manifold gear dan matikan pompa vakum. Tunggu sampai 5 menit. Nah, jika nanti apa namanya, kita lanjutkan sampai 76 cmHg. Kemudian tutup kedua katup manifold gear dan matikan. Nah, nanti kedua katupnya ditutup dan pompa vakumnya dimatikan. Tunggu aja 5 menit. Nah, nanti akan ada perubahan gitu. Apakah jarum manifoldnya berubah naik? Jika iya berarti ada kebocoran pada sistem AC gitu. Nah, udah jelas itu karena kalau seandainya tidak ada perubahan berarti stabil itu, tidak ada kebocoran. Kalau seandainya naik, udah otomatis bocor itu. Kemudian langkah pencarian daerah kebocoran pada sistem AC mobil. Nah, ini yang langkah kita mencari di mana sih terjadi kebocoran gitu. Dengan menggunakan angin bertekanan. Jadi dengan angin, kita kasih angin bertekanan dan dengan menggunakan refrigerant leak detector.
Nah, ini dengan menggunakan alat ya. Ada alatnya nanti untuk ngecek kebocoran yang terjadi pada sistem AC. Dan bisa jadi nanti ada lagi biasanya orang biasanya menggunakan air sabun gitu. Kita cek dulu kayak sambung-sambungan dari selang-selang sistem AC. Nanti kita kasih sabun, nanti akan ada gelembung-gelembungnya. Baru kita kasih angin dengan tekanan gitu. Nah, selanjutnya, bentar ya. Oke. Nah, mungkin itu sekian dulu dari eh, saya ya. Nah, ini tentunya dari apa namanya? Hmm, ya maaf ya, ini agak terganggu juga permasalahan dari PPT-nya gitu. Nah, ini nanti yang dinamakan dengan recurrent leak detector untuk ngecek kebocoran. Jadi lebih mudah menceknya karena ada alatnya. Tapi jarang orang menggunakannya karena jarang membeli alatnya gitu. Sering aja pakai angin tekanan atau pakai sabun ya. Nah, mungkin sekian dulu dari saya untuk penyampaian pemangkuan AC. Mungkin ketika ada keperkataan saya yang salah, saya mohon maaf dan selamat menonton kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan selamat datang di video berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.